Yasmin Laila Syada. Video ini merupakan video kedua saya untuk tugas online mata kuliah toksikologi. Kali ini saya akan membahas tentang toksikokinetik. Apa sih toksikokinetik itu? Toksikokinetik merupakan studi tentang nasib zat beracun di dalam tubuh. Dalam toksikokinetik mempelajari proses mulai dari masuknya zat beracun ke dalam tubuh sampai dikeluarkan kembali. Dalam toksikokinetik ada 4 proses. Yang pertama, absorpsi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, metabolisme. Dan yang keempat, ekskresi. Kita ke proses yang pertama, yaitu absorpsi. Absorpsi merupakan perpindahan zat beracun dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi sistemik. Untuk dapat menimbulkan efek toksik yang sistemik, zat beracun harus dapat menembus sel tempat absorpsi dan masuk ke sirkulasi sistemik. Ada 3 faktor penting yang berpengaruh pada jumlah dan kecepatan zat untuk terabsorpsi. Yang pertama, rute pemberian atau jalur paparan. Terdiri dari absorpsi saluran pencernaan, terutama melalui usus kecil, dan absorpsi paru, biasanya berupa gas seperti CO2, NO2, dan SO2. Yang kedua, ada konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Kecepatan absorpsi sangat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi, luas permukaan tempat absorpsi, dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Yang ketiga, ada sifat kimia dan fisika dari xenobiotik. Timbulnya efek toksik diawali karena suatu zat kimia masuk ke dalam tubuh, dan untuk masuk ke dalam tubuh, zat tersebut harus menembus membran transport lewat membran sel. Proses yang kedua yaitu distribusi. Distribusi merupakan peristiwa di mana zat kimia yang terabsorpsi berpindah dari sirkulasi sistemik ke bagian lain dalam tubuh. Bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan yaitu protein plasma, liver, ginjal, lemak, dan tulang. Kemudian, distribusi toksikan bergantung pada aliran darah pada organ tubuh, kemudahan zat melewati dinding kapiler dan membran sel, serta afinitas organ tubuh terhadap zat kimia. Proses yang ketiga yaitu metabolisme. Zat kimia yang masuk ke dalam tubuh akan diperlakukan oleh sistem enzim tubuh, sehingga senyawa tersebut akan mengalami perubahan struktur kimia dan pada akhirnya dapat diekskresi dari dalam tubuh. Pada umumnya berlangsung di hati dan sebagian kecil di organ-organ lain seperti ginjal, paru-paru, saluran pencernaan, kelenjar mamae, otot, kulit, maupun di dalam darah. Selanjutnya ada ekskresi. Zat kimia dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolitnya. Jalur ekskresi utama adalah jalur ginjal bersama urin. Tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi zat kimia tertentu. Ada juga jalur ekskresi lain seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamae. Nah, di sini ada jurnal yang mau aku review dengan judul Amphetamine Detection in Human Blood Plasma with LC-MS or MS. Penggunaan narkotika golongan stimulan sangat umum di seluruh dunia. Salah satu dari stimulan yang disalahgunakan secara luas adalah amfetamin karena mempunyai efek yang poten dalam meningkatkan aktivitas tubuh dan sistem saraf pusat melalui stimulasi berbagai neurotransmitter. Penelitian ini berhasil menemukan prosedur yang efektif, efisien, dan sederhana yang bisa mendeteksi amfetamin di dalam plasma darah manusia dengan LC-MS. Metode ini bisa mendapat hasil dalam jangka waktu cepat dengan harga yang murah dan jumlah sampel yang sedikit. Metode ini juga mempunyai sensitivitas, spesifisitas, dan recovery yang bagus untuk deteksi amfetamin
di dalam plasma darah manusia pada konsentrasi lebih dari 100 nanogram per mililiter. Metode ini disarankan untuk tes konfirmasi yang diperlukan untuk memastikan adanya amfetamin di dalam plasma darah manusia. Lanjut ke pendahuluan. Amfetamin merupakan salah satu dari obat yang sering disalahgunakan di masyarakat. Obat ini masuk ke dalam golongan psikotropika grup 2. Penggunaan amfetamin sangat marak di kalangan pecandu karena harganya yang terjangkau dan juga digunakan sebagai doping di bidang olahraga yang bisa membuat peminumnya semakin bertenaga. Semua organ di dalam tubuh bekerja lebih keras, sehingga pengguna merasa lebih fokus, bertenaga, percaya diri, dan dapat berpikir dengan cepat. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan amfetamin ini adalah timbulnya rasa sangat lelah setelah efek hilang dalam beberapa jam. Penggunaan jangka panjang menyebabkan ketergantungan dan intoleransi, sehingga pengguna akan senantiasa ingin mengkonsumsi obat tersebut untuk mencegah efek withdrawal atau sakau. Amfetamin adalah obat yang dikonsumsi secara oral. Tersedia dalam sediaan tablet konvensional dan kapsul lepas tertunda. Setelah masuk ke dalam tubuh, dia akan diserap secara sempurna dari usus dalam jangka waktu 3 sampai 7 jam. Setelah proses penyerapan, efek dari zat ini akan dirasakan oleh pengguna dalam 3 sampai 12 jam. Dalam hati, amfetamin akan dimetabolisme oleh CYP2D6, glisin N asiltransferase, dopamin beta hidroksilase, butirat CoA ligase, dan flavin monooksigenase 3 menjadi zat yang lebih larut dalam air dan mudah dikeluarkan melalui ginjal. Mayoritas ekskresi amfetamin melalui ginjal dan sebanyak 30-40% tetap diekskresikan dalam bentuk amfetamin. Itulah mengapa amfetamin bisa dideteksi dari urin. Berdasarkan toksikokinetik tersebut, amfetamin di dalam tubuh bisa dideteksi dari berbagai cairan biologis pengguna, seperti darah, cairan mulut, dan urin. Metode penapisan atau screening biasa dilakukan dalam berbagai bidang, seperti olahraga, pendidikan, okupasi, atau penelitian. Dalam bidang olahraga, tim kedokteran akan melakukan screening untuk memastikan atlet bebas dari penggunaan doping, sehingga dapat meningkatkan sportivitas dalam bertanding. Dalam pendidikan dan okupasi, institusi memerlukan pelajar dan pekerja yang tidak terlibat dalam penggunaan narkotika. Dalam penelitian, metode screening sangat aplikatif untuk mendeteksi pengguna narkotika dalam waktu yang singkat di lapangan. Hasil injeksi sampel menunjukkan waktu retensi kromatogram amfetamin adalah 3,92 menit. Saat pemeriksaan belangko, tidak terdapat titik lain yang muncul pada menit ke-3,83 detik. Hal ini menunjukkan metode ini spesifik untuk deteksi amfetamin. Sensitivity dari prosedur ini mencapai 100 nanogram per mililiter. Hal ini dapat mendeteksi kuantiti yang minimal dari amfetamin di dalam tubuh. Selain mengembangkan metode deteksi amfetamin dengan LC-MS, studi ini juga menemukan metode ekstraksi amfetamin yang sangat efektif dan efisien dari sampel biologis berupa plasma manusia. Sampel yang dibutuhkan dalam metode ini sangat sedikit, yaitu 100 mikroliter plasma manusia. Jadi, kesimpulannya, studi ini mengembangkan metode screening dan deteksi amfetamin baru dengan menggunakan LC-MS. Metode ini mempunyai spesifisitas dan sensitivitas yang tinggi. Selain itu, ditemukan juga metode yang sederhana, efektif, dan efisien untuk mengekstraksi amfetamin dari plasma manusia
dengan protein presipitasi. Sampel plasma yang diperlukan dalam kuantitas yang minimal, prosedur yang digunakan cepat, mudah, dan murah dalam aplikasinya. Kedua metode ini diharapkan dapat diaplikasikan dengan mudah dan luas sebagai metode konfirmasi dari pemeriksaan screening sederhana